Pertemuan ini kami berterima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir pada hari ini dalam rangka audiensi ini, paling tidak sudah meringankan beban kami juga sebagai wakil dari Kalimantan Barat 1 yang seharusnya kami datang ke sana ketemu dengan Bapak di Sambas baik dalam rangka reses maupun kudapil dan sebagainya. Tetapi hari ini alhamdulillah bapak-bapak hadir di tempat ini dalam rangka menyampaikan aspirasi yang menurut aturannya juga tugas kami yang Bapak sampaikan ini. Kami yang datang dari Komisi 3, tapi lebih pada lintas komisi. Pertama, kami datang memang bersilaturahmi apa yang sudah Bapak berikan dan lakukan untuk Kabupaten Sambas. Baik Pak Boyman, Pak Sarip, dan Pak Yuliansah. Pak Boyman dengan jembatan gantung di Sebawi, Pak Sarip luar biasa dengan BSPS-nya, kemudian Pak Yuliansah juga akan dengan JSSB, ya Pak Boyman juga, kemudian Pak Yuliansah, insya Allah Pak Rahmadi banyak cerita Pak. Kami barusan selesai dari Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan, kami diterima Pak Najib dan Pak Herjaki. Tentu hari ini kami datang, kalau orang Sambas mandahkan Pak Boyman, kami anak dan ketemu bapaknya. Nanti saya minta Debbie, tolong langsung divideokan, sehingga pada saat kami reses, kami akan upload di media, bahwa kehadiran kami diterima oleh bapak-bapak di sini hari ini untuk menyampaikan aspirasi tentang Kabupaten Sambas. Pak Sarip, Pak Boyman, dan Pak Yuliansah, hari ini mungkin Bapak sudah dapat informasi tentang Sambas. TKDD kami kehilangan sekitar 441 miliar. Kami sudah selesai ketuk palu APBD, proyeksi APBD 2026 1,7, sementara proyeksi PAD 300 miliar. Tapi alhamdulillah sinergi dengan pemerintah Kabupaten Sambas berjalan lancar. Sampai hari ini kami sepakat bersama Pak Bupati, kita akan sama-sama bangun Sambas. Tentu sinergi tidak hanya di tingkat kabupaten, provinsi, tapi sinergi kami bahkan sampai di tingkat pusat. Dan hal lain nanti secara khusus Pak Ketua Komisi, Pak Supni, Ketua Komisi 3, dan Pak Anwari, Ketua Komisi 1, dengan dukungan kawan-kawan semua bisa menyampaikan. Kami sebenarnya tahu, Bapak katanya siang ini ada agenda. Kami mohon maaf dan mohon waktunya, karena tentu pada saat pulang, hasil pertemuan hari ini yang divideokan secara langsung, kami juga akan sampaikan ke masyarakat kami lewat pertemuan sosialisasi dan reses. Bahwa kami anggota DPD Kabupaten Sambas ke Komisi 5, diterima Pak Boyman, diterima Pak Yuliansah, diterima Pak Sarip. Dan insya Allah beberapa usulan akan diakomodir dan mudah-mudahan kita doakan bisa terlaksana, kemudian bisa lancar. Atas nama DPRD Kabupaten Sambas, tentu kami terima kasih dan mendoakan Bapak semua selalu sehat, panjang umur, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk season kedua ini kami berharap di DPR ini bisa ketemu bapak-bapak kami untuk menyampaikan aspirasi yang memang sudah menjadi titipan masyarakat Kabupaten Sambas melalui dapil-dapil Pak, terkhusus masalah infrastruktur tentunya. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, saya ingin menyampaikan kembali kepada bapak-bapak bahwasanya kalau saya ini berbicaranya dapil 7 Pak. Nanti teman-teman kan ada perwakilan dapil-dapil juga bisa menyampaikan, tapi secara keseluruhan ada dalam proposal Pak. Sudah disiapkan untuk kita bicara Kabupaten Sambas. Namun saya ingin memperjelas usulan yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sambas, yaitu meliputi 7 dapil. Kebetulan saya berada di dapil 7, yaitu Kecamatan Paloh, Bajingan Besar, Galing, dan Sejangklung. Nah, kami di Sambas, saya kebetulan koordinator Komisi 2 Pak. Kami tidak membuat warna-warna di DPRD. Kami satu kesatuan yang berbicara tentang pembangunan Kabupaten Sambas. Mulai dari Selakau sampai ke Majuk. Di 7 dapil, 19 kecamatan, 195 desa. Nah, saya kira saya tidak perlu panjang lebar, nanti proposal aja Pak, yang banyak bercerita tentang usulan kami. Saya kira itu Pak yang dapat kami sampaikan. Kami Bang Boyman, Pak Sarip, Pak Yuliansah,
mun bahasa Sambasnya datang ke situ rasa dah suka kami. Rasa dah suka Pak Sarip. Karena tidak semua orang bisa datang ke Komisi 5 Pak Yuliansa. Tentu sebuah kebahagiaan dan tentu akan kami ceritakan ke Sambas. Makanya saya minta sekretariat divideokan. Divideokan kami ketemu, oh Pak Baiman sudah nyampaikan itu, Pak Yuliansa nyampaikan itu, Pak Sarip nyampaikan itu. Pak Sumi silakan untuk menambahkan, silakan. Pertama-tama kami sekali lagi menyampaikan rasa haru, bangga dan senang kembali bisa diterima di Komisi 5, Pak. Pertemuan yang lalu dipimpin juga oleh Pak Boyman, juga kami menceritakan sesuatu yang baik kepada masyarakat kami tentang pembangunan di sana, dan juga kami juga sempat diterima oleh Pak Sarip Abdullah, teman saya sekolah. Beliau memang sangat konsisten. Banyak sekali program-program yang di Sambas ini yang sudah dilakukan, termasuk saya ke kampung-kampung banyak jembatan gantung. Ini Pak Sarip Abdullah katanya. Alhamdulillah. Jadi ini bagian dari komen. Kemudian munculnya Pak Yuliansa ini memberikan warna baru. Ini beliau dulu dengan saya sama-sama kampanye di sana, Pak. Jadi alhamdulillah hari ini merupakan pertemuan yang kesekian kalinya, dan kami tidak bosan-bosannya untuk kembali pertama menyampaikan silaturahmi kepada Bapak, kemudian juga membawa harapan, keinginan dan masyarakat Kabupaten Sambas, Pak. Seperti yang Pak Permen pernah sampaikan kepada kami, apa yang kami sampaikan ini sudah juga merupakan bagian yang dipikirkan oleh teman-teman di Komisi 5. Jadi kami tidak banyak ingin menyampaikan, tapi hanya ingin men-stressing ya barangkali, Pak. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Tempo hari juga saya sampaikan, pasca diresmikan jembatan Sambas Besar, itu yang menjadi stressing kami adalah jalan menuju ke Jawa dan jalan menuju ke arah Teluk Kramat. Jadi bobot bahan yang diangkut oleh teman-teman pengusaha, baik itu sawit dan segalanya, dari jalan nasional rata-rata di atas 10 ton. Masuk ke jalan kabupaten yang ingin dilewati, itu hanya boleh dilewati dengan 6,5 ton. Jadi sekarang kondisi jalan itu, prediksi saya, kalau kita tidak benahi kemungkinan besar, itu 1 atau 2 tahun ke depan sudah akan parah sekali, Pak. Nah, ini dan Pak Bomen juga sudah menyampaikan, itu sudah tahu dalam pemikiran. Mudah-mudahan nanti stressing ini juga menjadi perhatian kita, karena Jawai juga sudah merupakan sentra produksi dari nelayan, kemudian pertanian, perkebunan, sekarang juga sebagai pusat pariwisata baru di sana, Pak. Kemudian jalan ke arah kanannya, ke arah Teluk Kramat, Tangaran, dan Paloh, itu juga menjadi sentra produksi dari pertanian, sehingga mereka mengangkut dari situ. Di samping jalannya juga agak sempit, kemudian juga kondisinya juga sudah makin kurang baik. Nah, jadi mudah-mudahan jadi perhatian kita. Yang kedua adalah berkaitan dengan penahan ombak. Ya, abrasi pantai di wilayah Kecamatan Tangaran dan Paloh itu sekarang alhamdulillah tahun ini, tahun depan informasinya dari Pak Erzaki sudah akan masuk juga di wilayah Matang Danau. Tapi kondisi jalan itu sudah sekitar hampir tidak lebih dari 10 meter dari ombak, Pak, dari bibir pantai. Dan ini khawatir ke depan juga itu akses. Nah, terakhir ingin saya sampaikan, dulu juga sudah disampaikan dalam pertemuan kita, bahwa ada skenario jalan baru dari Jawai menuju Pinang Merah, Tangaran sampai kepada Paloh sepanjang 83 km, Pak. Nah, sementara masyarakat sudah dibebaskan nih, sudah dibebaskan, pemilik-pemiliknya tanah juga dibebaskan, tanam tumbuh juga sudah diganti, tapi kejelasan juga belum ada. Nah, ini juga mohon mungkin nanti ada dalam dokumen yang disampaikan, nanti disampaikan. Terakhir juga Jalan Lingkar Lubuk Lega. Iya, itu juga menjadi perhatian juga karena memang Sambas ini memulai kepadatan yang luar biasa. Dan saya pada waktu pertemuan terakhir di pembahasan Badan Anggaran sudah menyampaikan kepada Dinas PU, hendaknya dua jembatan Sambas itu
Sambas jembatan Lubuk Lega dan jembatan Asam, Pasar Pagi dan itu, ya itu juga sudah sangat kondisinya parah-parah Pak. Pada dokumen yang kita lihat, pembangunan itu hanya bertahan 50 tahun sejak tahun 45. Nah, saya sampaikan pada waktu itu, mumpung belum terjadi apa-apa terhadap jembatan yang dianggap sebagai jembatan budaya ini, tolong kemudian dilakukan apa ya duplikasi atau coba dilakukan kajian kembali ketahanannya, Pak. Karena memang arus sudah selalu tinggi dan ketahanan itu dalam dokumen itu hanya 50 tahun. Sekarang sudah melewati angka itu, Pak. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita karena nanti takutnya sudah terjadi baru kita semua kalang kabut. Jadi mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita atau mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Deli nanti proposal secara keseluruhan. Barangkali itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pasai Abdullah, Pak Boyman, dan Pak Yuliansa. Yang alhamdulillah, sebagaimana kita tahu bersama, telah banyak andil itu ikut membangun Kabupaten Sambas. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak Pak. Izin Pak, saya ingin menyambungkan apa yang disampaikan oleh Komisi 3, Ketua Komisi 3, Pak Supni tadi Pak, mengenai jalan lingkar Lubuk Lagak Pak. Kenapa kami di Sambas menekankan itu agar cepat terrealisasi Pak? Pertama sekali, jalur angkutan berat selama ini kan melalui jalur pendidikan Pak, yang memang sangat riskan bagi anak-anak sekolah. Di situ juga ada rumah sakit, yang mana arus lalu lintas itu cukup padat. Dan fungsi daripada jalan lingkar yang kami tekankan pada saat ini itu menunjang sektor ekonomi Pak. Kenapa? Karena di situ banyak angkutan berat yang mengangkut hasil-hasil perkebunan sawit serta minyak CPO Pak. Makanya kami sangat mengharap sekali dorongan dari pemerintah pusat ini melalui dana APBN untuk mendorong jalan lingkar tersebut Pak. Itu memang sangat penting lah bagi kami. Salah satunya pemecah kepadatan penduduk juga, dan juga mendorong dari sektor perekonomian juga Pak di Kabupaten Sambas. Karena jalur itu digunakan untuk pengangkutan langsung ke pabrik Pak, yang artinya secara tersendiri itu tidaklah begitu mengurangilah kepadatan daripada jalur pendidikan tersebut. Mungkin itu saja Pak penyampaian dari saya. Saya mimpi datang ke situ Pak. Sangat indah, sangat sejuk. Jadi telah panjang dipaparkan oleh Pak WGT tadi pimpinan. Sume pada nyebut jalan Pak. Saya mewakili Dapil 4 Pak melalui laut. Sekarang di Muara Penjajak Pak. Kapal udah kandas Pak masuk. Itu udah berselang selama 20 tahun tidak pernah dikeruk Pak. Saya memohon dengan hormat dan meminta khusus Pak supaya diperhatikan, dan ada sedikit kekecewaan masyarakat khususnya di TPI Pak, tempat pelelangan ikan Penjajak, dan andaknya dicoret Pak 4 miliar. Padahal sentral sangat PAD juga di situ Pak. Sekarang mobil kecil udah tidak bisa masuk, saking rusak berat. Saya mohon juga mewakili masyarakat perikanan Pak. Ketiga, lapangan bola pemangkat Pak. Dibangun rumah sakit, tapi olahraga hilang sekarang. Nah, mungkin melalui dapil, karena tadi udah, mungkin Mbak Frida nanti secara keseluruhan menyampaikan. Saya melalui dapil ada 3 tadi Pak, Muara, jalan masuk ke TPI, karena arus ekonomi sore-sore itu Pak, mungkin miliaran satu hari di situ Pak. 4 miliar kemarin langsung dicorek dan langsung hilang. Padahal tahun ini wajib dibangun tuh Pak. Sudah parah benar. Dan ada Pak, APBD, APBN Pak. PPN kemarin. Ya.
Jadi saya mohon sekali lagi Pak, kita juga minta Pak, mungkin kebesaran Sambas ini KSP dengan KSO Pak. Kabupaten Sambas Pesisir dan Kabupaten Sambas Utara. Karena wilayah kita cukup besar, mudah-mudahan menjadi satu provinsi nanti. Mungkin itu tambahan saya pimpinan. Tapi kita ke sini Pak Boyman, Pak Sarip, kita udah lapor dengan Pak Bupati, kita komunikasi dengan Pak Bupati mempersilahkan, karena ini bagian dari upaya kami melihat kebijakan pemerintah ini kan uang lebih banyak di pusat Pak, lebih banyak di kementerian. Kalau dilakukan metode Zoom, kalau dilakukan metode komunikasi dengan proposal tanpa didatangi, kelihatannya mungkin agak sedikit lebih lambat. Maka kami langsung jemput bola Pak Yul. Tujuannya bagaimana melakukan percepatan. Tadi terakhir Pak Supra ada mau disampaikan dari PKS? Silakan. Membuat kesimpulan sedikit lah terkait efisiensi pemangkasan dana APBD Sambas. Kami sangat merasa Pak di Sambas, yang mana banyak pemotongan itu segala macam tentunya menghambat lah semua harapan kami di tahun 2026. Oleh karena itu kami ke sini sangat besar harapan kami kepada Bapak untuk dapat menyupport kami di daerah terkait pembangunan jalan Kuas Sentepang Kambayan, Nyur Melambai ke Pinang Merah, yang mana kedua ruas jalan itu adalah jalan yang terdampak di SSB. Seperti disampaikan oleh Pak Supri Alatas tadi, memang sekarang kondisi jalan yang di situ Pak memang udah sangat-sangat labil. Pertama, agak tonase muatan petani agak besar, kepadatan kendaraan udah luar biasa. Jadi memang kalau di hari-hari Sabtu Minggu tuh hari weekend tuh, memang kadang-kadang macet Pak, macet. Apalagi menghadap Lebaran. Jadi karena efisiensi APBD Sambas saat ini luar biasa 401 miliar. Jadi kami sangat berharap besar lah kepada anggota DPR RI yang ada di sini untuk bisa menyupport kami. Mungkin sebagai tambahan Pak Pimpinan, mungkin itu dapat saya sampaikan. Hari ini Pak Boyman, Pak Sarip, terima kasih Pak Yul. Dengan dibukanya jembatan Sungai Sambas Besar, multiplier efeknya luar biasa Pak. Hari ini arus lalu lintas barang-barang produksi yang melewati Tebas, Jawai, Jawai Selatan, Tekarang, Teluk Keramat. Kalau dulu untuk nyebrang cukup butuh waktu 2 detik Pak. Sekarang butuh waktu 1 menit sampai 1,5 menit untuk nyebrang. Hanya untuk nyebrang saja Pak. Kemudian dampaknya pertumbuhan ekonomi melalui UMKM di seberang di Kecamatan Tekarang sangat luar biasa. Itu terlihat dari banyaknya pertumbuhnya usaha-usaha kecil. Kemudian kelapa dari Jawai dibawa ke arah Singkawang dan Pemangkat luar biasa. Buah naga luar biasa. Dulu untuk mengangkut 1 dam batu kong Pak Said, dari Tebas kalau pakai feri ke Tekarang, itu Pak Yul harganya 850.000. Sekarang melalui jembatan hanya 350.000. Artinya sangat murah sekali, ada efisiensi kurang lebih sebesar 500.000 per dam. Tentu kami juga di pemerintah daerah bersama Pak Bupati harus siap, karena disampaikan Pak Supmi, status JSSB 10 ton, sementara turun ke Tekarang, status jalan kabupaten hanya 6,5 ton Pak Syahid. Alternatif dengan jembatan timbang sepertinya bisa menjadi solusi, tapi mungkin belum solusi terbaik. Maka 84 km dari ujung Jawai sampai dengan Temajuk adalah solusi terakhir. Kita sudah komunikasi dengan Pak Sekda untuk menaikkan status, tapi tentu harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam rangka menjadi kewenangan status jalan. Baik, silakan Bu Deli. Beliau dari Bapeda sampaikan tentang progres. Kemudian nanti setelah itu kita minta saran dan masukan dari bapak-bapak di depan. Melanjutkan dari yang disampaikan oleh bapak-bapak dari DPRD Kabupaten Sambas. Yang pertama berkaitan dengan
Kalau kami di Sambas menyebutnya gertak asam dan gertak batu. Ada jembatan, dua jembatan. Jembatan itu dibangun sejak masa kolonial zaman Belanda. Usianya sekitar 111 tahun. Dan lebarnya tidak lebih dari 3,5 meter. Dan itu berpapasan dua kendaraan, Pak, dari berlawanan arah. Berpapasan dan keadaan sekarang udah agak retak. Usianya ada 100 lebih tahunnya. Dan itu sebetulnya satu-satunya dari dua jembatan yang menghubungkan Sambas ke dunia luar. Bayangkan kalau terjadi bencana, Pak. Bagaimanalah kami yang ada di kota Sambas mau evakuasi keluar. Jembatan itu misalnya putus ya. Habis, Pak, putus harapan. Habislah segalanya. Sementara untuk berpapasan dua kendaraan yang berlawanan arah ini, itu kalau mobil kami kan ada kebun raya, Pak, ya, mobil Hilux double garden itu pasti pelan, pasti ngelipat spion, hanya berpapasan dengan Avanza. Gimana kalau sama-sama dengan truk? Nah, itu adalah tantangan tersendiri, Pak. Jadi ada sesuatu yang terlewat di Sambas, yaitu jembatan kami di Sambas. Kalau kita buat simulasi, bayangkan jika terjadi bencana, huru-hara, orang akan ramai, macet, kita nggak bisa bayangkannya itu. Jadi ini mohon perhatian dari Bapak-Bapak Dewan yang terhormat di DPR RI. Kemudian melanjutkan lagi, Pak, ada yang kedua, yang jalan lingkar luar. Jalan lingkar luar itu sebetulnya untuk mengantisipasi kerusakan gertak batu dan gertak asam. Karena seluruh truk gertak asam yang sebelah sini, Pak, kalau dari arah pasar, Bapak melewati Bank BCA menuju ke perkantoran, kalau gertak batu yang dari Kartiasa Lampu Merah. Nah, kalau gertak asam Bapak masuk ke kotanya, lurus ketemulah gertak asam, jadi dua. Dan sama lebarnya, Pak. Lebarnya tidak lebih dari 3,5 meter, Pak. Tidak lebih dari 3,5 meter. Tidak sampai 4, Pak. Tidak sampai 4 meter. Jadi untuk dua kendaraan. Papasan, ya. Harus, ya, Pak. Harus lipat spion, Pak. Ya, iya, iya. Ya, duplikasinya, Pak. Duplikasinya yang kita butuhkan, bagaimana kita memikirkannya. Namun memang jika terjadi sekarang kan memang musim cuaca agak ekstrim, Pak, ya, banjir dan lain-lain kita nggak tahu. Jadi memang kalau ya mudah-mudahan nggak terjadi bencana, Pak. Jadi kalau semua lewat situ yakin saya roboh, Pak. Roboh adanya panik yang terjadi, tapi kalau ada duplikasinya kami rasanya lebih lega, Pak. Pak, bentang sungai kalau saya nggak salah sekitar nggak sampai, Pak, sekitar puluhan meter, Pak. Nggak lebih, puluhan. Bentang sungai sekitar, iya, Pak. Iya, iya, iya. Lebih pendek, Pak, di situ. Lebih pendek. Yang satunya agak panjang, Pak. Satunya lebih dari 100 kalau yang gertak batu. Kalau gertak asam agak pendek. Ya, pasar pagi gertak batu karena dia ada 3 lingkar, Pak. Kalau gertak asam lingkarnya hanya 2. Lebih pendek. Nah, ini yang memang apa kita usulkan yang lain kita lupa dengan jembatan kita sendiri. Tapi kalau waktu itu, Pak, bis wisata dari Malaysia itu mau masuk itu pertimbangannya itu setelah Rotex dibuka, begitu akan memasukkan pariwisata ke Sambas. Jadi beberapa itu memang tidak memenuhi syarat. Pertama, lebar jalan, jembatannya, karena mereka simulasinya pakai bis wisata yang akhirnya wisatawan yang mestinya datang ke Sambas jadi pindah ke Singkawang. Itu yang terjadi akhirnya. Jadi sayang sekali yang mengurusnya waktu itu Sambas, namun akhirnya kami ada mengalami keterlambatan di satu sisi walaupun kami yang mengurusnya. Ini yang pertama. Izin menyampaikan yang kedua, Pak, yang berkaitan dengan jalan lingkar. Nah, jalan lingkar tadi untuk mempertahankan kekuatan dari jembatan, karena truk yang bermuatan kan berat. Nah, jika ada jalan lingkar, mereka dari arah luar kota itu langsung melalui jalan lingkar, langsung lingkar luar, Pak. Ketemunya langsung mendekati pabrik tadi. Nah, itu. Yang jalan lingkar, Bundaran Sambas, Pak. Iya, iya, Bundaran. Pas pertama Bapak masuk Sambas kan disambut oleh bundaran kecil. Itulah disebut dengan jalan lingkar, Pak. Nanti belok ke kanan. Ya, kita ke kanan, Pak. Nah, itu. Itu, iya.
Pak. Jadi di situ yang perlu kalau ada jalan lingkar luar, jembatan kita juga lebih awet. Sekalipun sudah diduplikasi, tapi sebetulnya itu tidak terlalu layak untuk kendaraan muatan yang hitungan tonase 6 sampai 10 ton ke atas. Kemudian izin lagi Pak, ini bukan mempertegas, bukan perjelas, tapi mendetailkan dari yang disampaikan Bapak-Bapak Dewan tadi, yang muara penjajak Pak, memang dangkal. Sebetulnya penyebab dangkal karena daerah muara. Nah, muara sudah. Jadi memang selalu terjadi pendangkalan. Namun pengerukan itu memang sebaiknya rutin dilakukan. Kalau enggak memang berdampak ke nelayan dan lain-lain. Dan sebagian besar pekerjaan kalau untuk di Jawai Selatan, Jawai, Pemangkat sampai Selakau itu memang nelayan. Itulah penghidupan mereka sehari-hari. Ini yang juga perlu kita perhatikan. Kemudian lapangan bola terdengar ringan, namun dampaknya besar bagi pemuda, Pak. Sejak adanya tempat-tempat olahraga, pemuda yang nongkrong malam-malam berkurang besar, Pak, banyak. Nah, Pemangkat ini kurang sarana olahraga. Kalau Sambas, Pak, dulunya anak-anak muda itu banyak nongkrong, Pak. Kalau jam 10 ke atas, kita agak kesusahan. Kemudian kita bangunlah lapangan-lapangan olahraga, voli dan lain-lain, di Dinas Pariwisata dan lain-lain, kantor bupati. Akhirnya mereka dari sore sibuk olahraga, malam kan udah capek. Jadi jam 9 udah bubar. Dampaknya besar ke pemuda. Nah, Pemangkat ini perlu kita antisipasi, Pak. Karena Pemangkat daerah pesisir. Jadi dampaknya agak besar terhadap perubahan perilaku pemuda dan remaja. Jadi lapangan olahraga ini sebetulnya mendukung kita untuk investasi ke pemuda. Pemuda dan olahraganya. Kebetulan Sambas udah masuk ke yang piala waktu itu yang di Solo, Pak. Kan masuk dapat juara. Lahannya, Pak, lahannya kita yang akan mencarikannya, Pak. Jadi bersama-sama Pak Dewan, Bapak tidak usah mikirkan itu, yang penting dari Bapak mendukung kami. Jadi kami yang akan sama-sama ya, Pak Binan ya. Jadi sepanjang Bapak dapat mendukung kami nanti yang akan menyiapkan yang lainnya. Siap, Pak. Dan yang lain-lainnya nanti siap, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Nanti kami akan sampaikan detailnya sesuai persyaratan yang diminta. Kami intinya yang kami sampaikan antara kami, Pemda Sambas dan DPRD Kabupaten Sambas ini saling mendukung, Pak. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hal yang Bapak Ibu sampaikan sebenarnya itu juga merupakan pemikiran kami. Berkaitan dengan TKD dan sebagainya, menurut saya kita bersabar dululah tahun ini, karena tidak mungkin pemerintah itu membuat satu kebijakan yang akan menyusahkan rakyatnya, itu tidak mungkin. Tapi untuk kita bersabar dalam rangka pemerintah menyusun strategi baru untuk membuat masyarakat Indonesia ini sejahtera, yang menurut saya ini sangat luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, artinya dimulai dari desa. Artinya duit itu langsung kepada daerah, kepada masyarakat desa dalam rangka menghidupkan ekonomi di desa. Jadi jujur saja, yang kadang-kadang yang agak ribut ini memang kita akui kepala daerah, anggota DPR. Nah, sementara masyarakatnya untuk saat sekarang insya Allah dengan gabahnya udah dinaikkan harganya bagus, segala bagus, perkebunan bagus, ya, tapi itulah yang namanya dinamika di pemerintahan.